Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mumtaz dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok BLKA. Di sini saya akan menerangkan materi tentang lembaga keuangan internasional dan otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Bank Dunia saat ini memiliki keanggotaan yang meliputi keanggotaan yang pertama, International Finance Corporation atau IFC, lalu yang kedua ada International Development Association atau IDA. Lalu yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF. Pendirian IMF didasarkan kepada beberapa tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Article of Agreement. Kemudian kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank sentral masing-masing anggota IMF. Sumber pendanaan IMF berasal dari sumbangan para anggotanya yang dikenal dengan kuota. Sumber ini dapat berupa emas atau valuta masing-masing anggota. Besarnya kuota dihitung berdasarkan mata uang US dollar. Selanjutnya, kuota ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masing-masing. Lalu yang ketiga ada Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua Asia dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang dengan sesama anggotanya. Adapun kegiatan Bank Pembangunan Asia antara lain, yang pertama ada memberikan bantuan pinjaman uang berbagai proyek, baik mata uang lokal maupun mata uang asing. Lalu yang kedua ada memberikan bantuan teknik seperti penyediaan jasa konsultasi dan penyediaan jasa tenaga ahli. Lalu yang keempat ada Bank Pembangunan Islam. Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional guna memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh bank adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional yang difokuskan untuk perdagangan dan pembangunan dan pendirian Federasi Bank Islam. Lalu selanjutnya ada materi otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada pengertian pengawasan. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Yang kedua ada peran otoritas jasa keuangan. Visi otoritas jasa keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada arti penting otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan, rasa aman bagi masyarakatnya, dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Lalu selanjutnya yang keempat, dasar pembentukan otoritas jasa keuangan. Pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK didasarkan kepada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Lalu yang kelima ada ruang lingkup pengaturan.
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola lembaga yang memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Struktur yang selanjutnya, struktur organisasi otoritas jasa keuangan. Demikian dengan otoritas jasa keuangan memiliki standar organisasi, terdiri atas yang pertama, Dewan Komisioner OJK, dan yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Lalu selanjutnya, yang ketujuh, nilai strategis otoritas jasa keuangan. Adapun nilai strategis otoritas jasa keuangan adalah yang pertama, integritas, yang kedua, profesionalisme, yang ketiga, sinergi, yang keempat, inklusif, dan yang terakhir, visioner. Lalu yang kedelapan, ada perlindungan konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. OJK juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Lalu yang kesembilan, anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Sumber dana atau anggaran OJK berasal dari APBN dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sekitar jasa keuangan. Dan sebagai bentuk akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan secara berkala kepada Presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh BPK. Lalu yang ke-10 ada hubungan kelembagaan. Undang-Undang OJK diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama, baik antar lembaga di dalam negeri, misalnya Bank Indonesia dan lembaga penjaminan simpanan maupun luar negeri. Lalu yang ke-11 ada penyidikan dan pemidanaan. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang OJK meliputi yang pertama, perbuatan-perbuatan terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang perseorangan atau koperasi. Lalu, perbuatan-perbuatan terhadap pelaksanaan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. Yang terakhir, perbuatan-perbuatan dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Yang ke-12, ada kegiatan otoritas jasa keuangan. Berikut ini tugas OJK melaksanakan di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sekitar peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu yang ke-13 ada beberapa tindakan otoritas jasa keuangan. Pada tanggal 10 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha perusahaan modal Ventura. Lalu, pada tanggal 25 Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan melakukan keputusan Dewan Komisioner OJK. Lalu, tanggal 14 Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan atas nama PT Tata International Multifinance. Lalu pada tanggal 29 Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan memberikan peringatan kepada seluruh direksi dan pengurus industri keuangan. Lalu pada tanggal 9 Januari 2014, OJK membekukan kegiatan usaha PT Cahya Goldi Prasetya Finance. Lalu pada tanggal 9 Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin PT Aladin International. Lalu pada tanggal 27 November 2013, Otoritas Jasa Keuangan bermaksud menerbitkan surat edaran. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2013, OJK telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Lalu pada tanggal 9 Oktober 2013, OJK telah mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha terhadap 5 perusahaan modal Ventura.
Lalu pada tanggal 11 September 2013, Dewan Komisioner OJK memberikan izin kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Lalu pada tanggal 14 Agustus 2013, Dewan Komisioner OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Karyamas Sentralindo sebagai perusahaan asuransi umum. Lalu yang terakhir, pada tanggal 29 Agustus 2013, OJK mengumumkan telah membekukan 15 perusahaan modal Ventura. Lalu yang terakhir, ada Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan. Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan adalah norma dan asas mengenai keputusan dan kepantasan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas. Nilai dasar kode etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai strategi organisasi OJK, yakni integritas, profesionalisme, transparan, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Terima kasih. Maaf jika presentasi saya terdapat kesalahan dalam pembicaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.